saat tikungan itu harus jelas potongannya seperti apa. Kemiringannya kelihatan. Oh, ini ada E-nya. Ya, kayak di diagram super elevasi. Di diagram super elevasi itu sebelum LS itu berapa, apa bentuk potongannya seperti apa, setelah di ujung LS seperti apa, setelah titik di tikungan circle-nya seperti apa, itu digambar tikungan, apa potongan-potongan melintangnya. Itu yang namanya staking out. Ya, penggambaran di setiap penampang. Nah, dari situ pun digambar juga sekalian tanah aslinya, sehingga didapatkan luasan galian dan luasan timbunan. Tinggal dikalikan jarak, dapatlah volume galian dan timbunan. Ya, simpel cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya simpel. Ya. Nah, kalau yang tadi cuma tadi luas A, ya, luas galian ditambah luas timbunan dibagi 2 dikalikan jarak. Ya, itu kalau yang average and area method. Kalau yang grid method, ya, itu dikalikan beda tinggi. Ya, tinggi rata-rata ya antara A1 dan A2, ya. Seperti itu. Ini biasanya grid method jarang dipakai di jalan. Tapi biasanya dipakai buat di pembangunan kawasan. Ya, kayak misalnya kita bangun lahan parkir atau bangun suatu kawasan perumahan, ya. Itu biasanya kita menggunakan grid method. Ya, seperti itu. Jadi si kawasan perumahan tersebut kita kotak-kotakin. Kita hitung berapa total galian yang harus dilakukan di kawasan perumahan ini. Berapa total timbunan yang harus kita lakukan di kawasan perparkiran misalnya, seperti itu. Jadi di grid method yang itu biasanya dipakai di kawasan, ya, bukan jalan, ya. Nah, kalau ini ya banyak dipakai untuk jalan, entah di jalan kereta api, jalan raya, bahkan jalan perpipaan juga kadang-kadang menggunakan ini. Ya, kalau misalnya Anda nanti lulus sebagai seorang teknik sipil, ya, biasanya kalau Anda kerja di pertambangan, Anda harus berpikir gitu untuk mentransformasi, untuk memindahkan material, ya, itu caranya seperti apa, ya. Sebagai contoh misalnya tahu sebelum pandemi lah, ya, sekitar 2 tahun 2019 lah, tahun 2019 tahun 2020, ya, kita melakukan ada pabrik alumina, ya. Alumina itu adalah suatu bahan bahan calon besi, ya. Ya, nanti alumina ini kalau dicampur dengan aluminium bisa menjadi bahan yang aluminium. Kalau dicampur dengan besi menjadi bahan besi. Dicampur dengan karbon dan mangan menjadi baja. Seperti itu. Jadi bahan dasar untuk material besi. Ya, dari mana alumina itu diambil dari boksit, ya. Dari boksit kemudian diolah menjadi bahan yang setengah jadi, ya. Bahan besi setengah jadi. Seperti itu, ya. Nah, Kalimantan termasuk daerah yang cadangan boksitnya cukup tinggi. Jadi ceritanya kita akan membangun pabrik alumina, ya, di Kalimantan Barat, ya. Tambangnya ada di pedalaman, jaraknya sekitar 90 km, ya, dari tambang ke pabrik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membawa material mentah boksit ini dibawa ke pabrik, ya. Ya, pabrik aja deketin ke tambang, gampang kan, ya. Tapi kan kalau pabrik itu biasanya mendekati pelabuhan, ya, biar nanti alumina ini udah jadi dikemas langsung diekspor, ya, harus dekat dengan pelabuhan, ya. Nah, jadinya, ya, bagaimana membawa material, ya, boksit, ya, hasil tambang boksit itu ke, ya, ke pabrik, ya, situ. Nah, metodenya macam-macam. Mau pakai jalan raya berarti pakai truk bawanya. Mau pakai kereta jalan rel berarti juga pakai kereta api. Atau pakai pipa. Kok bisa pakai pipa? Bisa. Ya, boksitnya dicampur sama satu cairan, kemudian cairan ini didorong pakai pipa. Menggunakan pompa khusus. Bisa. Atau pakai conveyor belt. Wah, conveyor belt sampai 100 km bisa.
ya. Tapi memang ini cukup ekstrim, ya. Tapi ada beberapa contoh, ya, mendelivery material tambang ke pabrik menggunakan conveyor belt. Ya, di Australia ada yang sampai jarak 50 km menggunakan conveyor belt. Ya, seperti itu. Nah, Anda harus mendesain rutenya. Ya, rute conveyor belt, conveyor pipa, jalan kereta api, dan jalan raya. Ya, itu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, nanti ada perhitungan-perhitungan galian timbunan. Ya, nah biasanya untuk perhitungan galian timbunannya kita menggunakan metode ini, ya, average and area method atau conic, ya. Nah biasanya, ya, kalau masalah tingkat ketelitian ya sebenarnya relatif, ya. Sebenarnya teliti tidak telitinya itu ya sangat tergantung dari karakteristiknya. Jadi bedanya antara conic dengan average and area, ya. Kalau average area itu kita hanya melihat jaraknya, tapi kalau yang di sini hanya melihat perbedaan tinggi. Ya. Ya, ini contoh ini ada contoh contoh perhitungannya, ya. Anda bisa menghitung sendiri, ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita buat mesh hole diagram, istilahnya, ya. Jadi kita lihat di STA ini misalnya ada berapa galian, ada berapa timbunan, kemudian kita akumulasikan, ya, sehingga keluar namanya diagram galian timbunan, ya, seperti ini, ya. Subu X adalah stationing, ya. Ini adalah garis ini jumlah galian timbunan, dan ini adalah akumulasi. Yang grafik yang bawah itu akumulasi, ya, akumulasi antara galian dan timbunan, ya. Jadi di titik ini, ya, galiannya sebesar ini. Di titik yang ini, ya, galiannya adalah dari sini sampai sini, ya. Di titik ini galiannya seperti ini, ya. Nah, di sini, ya, di sisi aksen ini, ya, galian yang sebanyak ini sudah dikurangi oleh timbunan. Jadi teorinya adalah galian, ya, mengisi timbunan, ya, sehingga di akhirnya adalah ada surplus. Di sini adalah kita membutuhkan galian sepanjang ini. Kira-kira seperti itu Ashall diagram. Ya, ini adalah suatu Ashall diagram itu adalah suatu ilustrasi, ya, ilustrasi pekerjaan tanah. Yang saya katakan tadi di awal, ya, tidak semua material timbunan begitu saja, material galian begitu saja dipakai untuk timbunan, tidak, ya. Tetapi secara teoritis kita bisa hitung, ya. Nah, dari sinilah, dari grafik ini kita bisa menghitung total volume tanah yang harus dikerjakan. Dari total volume tanah inilah keluarlah harga. Nah, itu menjadi harga dasar untuk pekerjaan tanah untuk jalan. Ya, itu harga paling murah. Nah, kita tinggal nego-negoan saja, tinggal negosiasi dengan pemilik proyek atau apa gitu. Oh, ini ternyata tanah ini harus kita bawa sekian kilometer, butuh truk sekian meter, sekian banyak segala macam. Nah, keluarlah nanti biaya pekerjaan tanahnya berapa. Tapi biaya pekerjaan tanah yang paling murah itu berdasarkan dari Mas diagram. Oke, ya, itu ilustrasinya, ya. Jadi Mas diagram itu biasanya dalam pekerjaan jalan tetap dihitung, ya, sebagai acuan dasar pekerjaan tanah, sebagai acuan dasar penetapan harga biaya pembebasan tanah, ya, seperti itu. Oke, ya, itu nanti saya diagram, ini ada ilustrasinya, ya. Jadi 1 kubik yang kita ambil dari timbunan, ya, itu hanya kepake sekitar 90%-nya saja, ya. Karena ada faktor pemuaian atau apa. Jadi nanti cara menghitungnya hati-hati, ya. Cara menghitungnya ininya gitu. Jadi kalau kita ingin mentargetkan gitu, ya, mentargetkan kita menimbun daerah ini, kita timbun, total timbunannya adalah sekitar 1000 meter kubik. Berapa yang harus kita gali? Ya. Berapa yang harus kita ambil dari quarry? Ya, apakah tepat 1000 meter kubik? Tidak, harus dilebihkan. Berapa lebihnya? Nah, kayak ini ada namanya koefisien. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau nggak salah,
di kuliah manajemen konstruksi nanti ya, di kuliah manajemen konstruksi itu nanti ada yang disebut dengan penggunaan alat berat, ya, produktivitas alat berat. Nah itu Anda akan belajar ya bagaimana caranya untuk memperhitungkan ya berapa kebutuhan alat berat untuk melakukan penimbunan setinggi 10 meter dengan lebar sekian, atau totalnya untuk melakukan penimbunan tebal timbunan jadi ya sebesar misalnya 1.000 atau 100.000 meter kubik. Itu ada hitungan. Ya. Berapa alat berat yang harus dimobilisasi, kalau dia melalui jalan umum dia berapa yang harus lewat per jamnya, ya dan sebagainya. Ya. Jadi kita belajar tentang di metode konstruksi. Ya, seperti itu. Ini faktor kembang susut, ya, dia perlu diperhatikan, ya, dalam perhitungan galian tikungan. Beberapa faktor. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ya. Jadi galian timbunan itu sederhana lah, ya, prinsipnya, ya, seperti itu, ya. Nah, oke, satu lagi, ya. Oke, materi berikutnya untuk hari ini kita bicara tentang drainase. Nah, prinsip perhitungan drainase itu hampir sama dengan irigasi. Ya, seperti itu. Ya. Ini ada ya standarnya ya. Kalau kita melihat manualnya itu hampir sama dengan perhitungan irigasi. Ya. Bedanya antara irigasi dengan drainase pinggir jalan itu masalah catchment area. Ya. Ya. Kalau saluran irigasi ya itu ditentukan catchment area-nya berdasarkan kontur. Ya, ada kontur yang sini, misalnya kita membuat suatu bendungan, ya bendungan ini untuk menaikkan level air sampai ketinggian berapa meter? Sampai ketinggian 100 meter. Berarti tadi airnya itu ketinggiannya itu adalah di 50 meter di 50 meter di atas permukaan laut. Karena bendungan dia naik menjadi 100 ya 100 meter dari permukaan laut. Ya, elevasinya 100 meter. Nah, berarti kontur yang setinggi 100 meter itu akan tergenangi. Ya. Nah, tergenangi, terus kemudian bagaimana saluran drainase. Itu kalau di drainase. Saluran irigasinya. Nah, kalau drainase itu adalah bagaimana hujan turun di atas permukaan jalan, dibuang ke kiri kanan, kita merencanakan saluran drainase. Ya, nah seperti itu. Ya, hujan turun dari permukaan ke permukaan jalan, ya, kemudian dibuang ke kanan kiri, ya, dibuang ke kanan kiri, ya, seperti ini, ya, ditampung di saluran ini, ya. Nah, saluran pinggir jalan atau saluran drainase jalan itu biasanya didesain untuk menampung air hujan dari permukaan jalan, bukan dari kawasan sekitarnya. Ya, beda lagi. Ya, hitungannya beda lagi. Ya. Nah, ini ada drainase yang sifatnya drainase pinggir jalan seperti ini, ya. Ya. Ada drainase pinggir jalan seperti ini, air mengalir ke sini ya langsung. Ada yang drainase mungkin drainase bagian bawah. Ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk menarik muka air tanah. Ya, ini muka air tanah di sini. Ya, ini muka air tanah. Terus kita buat drainase di sini. Ya, sehingga muka air tanah dia ketarik ke sini. Tujuannya apa? Karena permukaan jalan tidak boleh terendam oleh air. Ada 3, ya. Ada 3 air merusak jalan. Ya. Ada 3 cara air merusak jalan. Pertama adalah air yang dari atas, air hujan, ya. Kemudian air yang dari samping, ya.
dan air yang dari bawah. Ya, 3 cara air masuk ke permukaan jalan. Nah, permukaan jalan kalau sudah kena air, dia akan menjadi gembur, jadi lunak. Ya, daya dukungnya turun. Nah, kalau daya dukungnya sudah turun, maka ada kendaraan lewat, jalan tersebut menjadi rusak. Ya. Nah, air yang dari permukaan jalan, yang jatuh ke permukaan jalan, itu menyebabkan jalan-jalan menjadi berlubang. Air yang dari kanan kiri ini ya biasanya menyebabkan jalan menjadi tergenang. Ya. Nah, kalau jalan sudah tergenang, maka dia jalan akan cepat berlubang. Nah, tapi kalau air yang dari muka air tanah, dari bawah ke atas, dia langsung merusak fondasi. Ya. Nah, kerusakannya jalannya bukan berlubang, tapi jalannya menjadi amblas. Ya. Nah, kerusakan yang karena air dalam tanah ini yang lebih parah. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang drainase, itu tidak hanya bicara tentang saluran pinggir jalan. Ya. Tapi juga kita bagaimana untuk mencegah air dari bawah tanah ini untuk naik ke permukaan. Ya. Oke, itu ya tentang masalah drainase. Misalnya kalau kita membangun bangun jalan yang kanan kirinya sawah. Nah, sudah dipastikan air muka tanahnya akan tinggi. Ya. Harus dinaikkan. Ya. Dinaikannya gimana? Ya, bisa diturunkan dengan seperti ini atau dinaikkan dengan menggunakan timbunan. Ya, jadi kalau ini adalah sawah, ya, maka jalannya kita tinggikan. Ya, seperti itu. Dinaikkan. Agar apa? Agar air tidak masuk ke badan jalan. Ya, seperti itu. Oke, ya, itu masalah drainase, ya. Nah, untuk mendesain drainase kita butuh data curah hujan, topografi, dan juga data hidrologi. Di mana posisi sungai? Ya, untuk membuang drainasenya. Bagaimana bentuk ininya, topografinya? Ya, air mengalirnya kemana? Seperti itu. Dan juga data curah hujan. Seberapa besar sih nanti hujan yang akan turun? Ya, di kawasan kita. Ya, dan kita lihat rasa jalannya seperti apa. Ya, nah, ini 4 jalan yang harus kita dapatkan kalau ingin mendesain drainase. Ya. Oke, ini tahapannya. Oke. Dibaca saja. Ya. Ini rencana jalan dan rencana drainasenya. Ini tugas besar ya. Anda akan merencanakan ini ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita mengidentifikasi saluran bangunan drainase ya. Gorong-gorongnya di mana, ya, solokannya miringnya ke arah mana. Jangan sampai kita buat saluran drainase tapi miringnya salah. Ya. Jadi harusnya airnya mengalir ke kanan tapi karena salah miring malah airnya ke kiri. Ya, atau tidak mengalir. Ya. Akibatnya kalau airnya tidak mengalir di saluran drainase tersebut menggenang akan merusak jalan, ya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi nanti setelah Anda mendesain jalan, ya, nanti harus Anda identifikasi, buat satu gambar lagi ya dari desain jalan Anda, mengidentifikasi arah aliran air ya dari peta kontur. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ya. Air mengalir semuanya ke sana. Ya. Ini air mengalir ke sana. Ya. Ya udahlah. Ini air mengalir ke sana. Ini juga ke sana. Ya. Ya. Di sini dia mengalir ke sana. Ya. Berarti bagian ini adalah bagian yang tinggi. Ya, seperti itu. Kebalikannya, ya. Kebalikan kalau misalnya jalan kita ini seperti ini, ya. Terus kemudian arah aliran air itu ternyata setelah kita gambar sini, kemudian ke sini, ya.
Ini ya. Berarti titik ini titik yang rendah. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti di sini harus kita buat gorong-gorong. Di sini kita nggak perlu buat gorong-gorong. Ya. Karena apa? Karena alirannya ke sana, menjauhi semua. Ya. Jadi bagian ini adalah bagian yang tinggi. Ya. Itu kira-kira ya evaluasi saluran drainase. Ya. Oke, ini masalah perhitungannya. Ini sama dengan perhitungan irigasi, ya seperti itu. Ya, saya akan mengulang. Ya, ini ada faktor limpasan, ini koefisien pengaliran. Ya, sama ini pakai koefisien yang ada di drainase. Ya, terus kemudian faktor limpasan. Ya, waktu konsentrasi yang mirip lah. Ya, seperti halnya di drainase. Ya. Nah, ini kalau ada lapisan waktu konsentrasi ya tergantung pada lapisan permukaan dari kawasannya. Ya, seperti itu. Bentuk aliran. Ini kembering melintang, ya. Saluran dan seterusnya. Ini bisa kita baca sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini penampang saluran, ya, di mana saluran sangat tergantung dari karakteristik kecepatan aliran sangat tergantung dari jenis salurannya, ya, seperti itu. Nah, ini koefisien Manning, ya. Saluran, oke. Ya, ini baca aja, ya. Karena Anda sudah mempelajari irigasi. Nah, penampang saluran samping, ya, ada macam-macam. Ada bentuknya persegi panjang, ada bentuknya trapesium, ya, ada yang bentuknya segitiga, ya, ada yang bentuknya lingkaran. Tergantung kebutuhannya, ya, seperti itu. Ya, yang banyak dipakai yang bentuknya trapesium, ya, seperti itu. Oke, ada yang akan tanyakan? Pak, Ya, silakan. sebenarnya ini mengenai yang tadi sih Pak, ada soal kelengkapan di uh, ruang milik jalan gitu Pak. Jadi saya sempat mungkin beberapa kali ketemu gitu Pak, yang namanya semacam apa ya? Semacam reflektor tapi yang diletakkan di tengah jalan gitu Pak, di antara dua lajur gitu. Nah sebenarnya pengen tahu sih Pak, apakah itu Di tuh marka kan ya? Yang di marka. ya Pak, di marka Pak, di atas jalan tuh Pak. Itu tuh digunakannya kapan dan fungsinya mungkin seperti apa gitu. Oke, ya. Kalau itu disebutnya mata kucing, ya. Reflektor itu kadang-kadang disebutnya mata kucing, ya. Karena reflektor itu tidak ada bahan, tidak ada baterai atau apa, ya. Itu menggunakan material fosfor, ya. Kalau dia kena cahaya lampu, ya, karena dia reflektor sih apa? Karena dia ada bahan fosfornya, kena cahaya lampu, ya. Tapi karena di dalamnya ada reflektor, sehingga terlihat menyala, ya. Ya, makanya orang menyebutnya sebagai mata kucing, ya, seperti itu. Nah, itu biasanya ditempatkan di tengah, di median tengah jalan atau median di samping jalan, ya. Nah, kalau yang median itu fungsinya, ya, reflektor itu adalah deliniasi, ya, sebagai panduan untuk pergerakan, ya. Jadi kalau misalnya untuk panduan pergerakan itu biasa bisa menggunakan marka, bisa juga ditambah dengan deliniasi, ya, yang kelap-kelip itu. Tujuannya apa? Agar orang aware. Biasanya si mata kucing ini, ya, reflektor itu dipasang di daerah-daerah tikungan, ya, biar pengemudi aware bahwa di situ ada tikungan. Kadang-kadang kalau marka saja nggak cukup, perlu ada tambahan, ya,
berupa reflektor seperti itu. Ya. Nah, kalau khusus untuk reflektor yang ada di tengah jalan, ya di marka tengah jalan, selain sebagai delineasi, sebagai penunjuk arah, juga itu sebagai pengingat buat pengemudi bahwa dia sudah lewat lajur, dia menggeleng garis marka, sehingga diharapkan pengemudi balik lagi ke lajurnya, ya seperti itu. Ya. Jadi itu ya fungsi reflektor seperti itu. Ya. Ini sebagai delineasi istilahnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti kita membahas tentang perambuan, tentang keselamatan ya, pertemuan berikutnya. Tapi mungkin kita selesaikan dulu masalah galian tibunan dan masalah drainase. Ya, nanti terkait dengan masalah galian tibunan dan juga masalah drainase, galian tibunan, drainase ini nanti akan Banda implementasikan di tugas besar. Ya, jadi bagaimana Anda menggambar sampai keluar bentuk-bentuk desain drainasenya. Nah, tadi saya katakan ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk trapesium. Ya, yang umum dipakai di jalan itu adalah bentuk trapesium. Ya, seperti itu. Kenapa bentuk ini? Ya, ini karena bentuk ini relatif lebih, ya sebenarnya bukan masalah lebih baik atau tidak, ini masalah pabrikan saja. Ya, jadi cetakannya sudah ada banyak berbentuk trapesium. Seperti itu. Nah, bentuk segitiga ini biasanya banyak dipakai buat kawasan-kawasan yang tingkat alirannya tinggi. Misalnya daerah perbukitan, daerah pegunungan, ya, di mana beda tinggi antara stationing itu cukup tinggi sehingga aliran airnya cukup deras. Ya. Nah, dibuat bentuk segitiga ini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya pipa ini jarang dipakai di pinggir jalan. Ya, ini biasanya digunakan di saluran bawah. Jadi ada beberapa saluran drainase jalan perkotaan itu dibuatnya menggunakan pipa. Ya, jadi jalannya di atas, ya. Ya. Jadi kalau ya. Jadi ini biasanya ini adalah trotoar. Ya. Ya. Ini adalah trotoar. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah trotoar. Ya. Jadi saluran drainasenya ada di bawah. Ini jalannya. Ya, kemudian ini ada lubang. Ya. Ini ada lubang. Ya. Nah, terus kemudian ada saluran khusus ke sini. Ya. Seperti itu. Ya, jadi di drainase pinggir jalan, ya itu biasanya kalau untuk menghemat ruangan, ya itu menggunakan pipa, ya bukan pipa ya, sebenarnya beton juga ya, beton tapi dengan bentuk lingkaran. Itu kira-kira ya saluran drainase yang banyak dipakai. Ya kalau untuk di jalan rata-rata yang trapesium dan segitiga. Ya, kalau segitiga itu banyak dipakai buat di daerah pegunungan atau perbukitan. Ya. Trapesium itu banyak kita lihat ya. Nah, beberapa jalan tol ya sekarang ya sudah mulai menggunakan ini ya persegi panjang ya. Ini sebenarnya masalah pabrikan ya. Jadi sebenarnya rata-rata saluran itu adalah dicetak, beton-beton pracetak, cetak begitu saja, kemudian tinggal dipasang ya. Instalasinya lebih mudah. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya,
silakan. Mengenai drainase ini. Eh, Belakangan ini saya sempat lihat berita Pak di Jakarta banyak ada pembangunan sumur resapan di samping jalan Pak. Tapi mengenai tadi bahaya dari air tanah yang bisa naik ke atas sehingga menyebabkan tanahnya jadi tidak stabil terus ambles itu, menurut Bapak, pandangan Bapak bagaimana tentang sumur resapan ini? Apakah sebenarnya baik untuk jalan atau sebaiknya dibuat saluran aja untuk dipindahkan saja airnya gitu, Pak? Ya, jadi ya ini kebetulan juga lagi ramai di WA grup dosen ya, bahwa sumur resapan tujuannya adalah meresap limpasan air hujan. Ya, Anda bisa bayangkan hujan turun dari ke atap-atap rumah, kemudian jatuh ke talang, kemudian jatuh ke jalan, jatuh ke perkarangan segala macam, ya. Kemudian langsung jalan lari ke sungai, lari ke saluran drainase. Karena saluran drainasenya mampet, sungainya banyak sampah segala macam, maka air tersebut menjadi meluap, terjadilah banjir. Nah, idenya adalah bagaimana kalau hujan yang turun, ya, hujan yang turun itu airnya itu jangan sampai ke saluran, ya. Gimana caranya? Ditangkap, ya, buat sumur-sumur resapan. Jadi kalau misalnya air yang hujan yang turun dari atap, biasanya masuk ke talang, dari talang itu langsung biasanya kan dibuang kan, seperti itu kan. Dari talang itu ada saluran ke bawah, ya. Jadi misalnya kalau turun ke genteng, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya. 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 Ini gentengnya, ya. Kemudian ini ada talang, ya. Ini air hujan turun ke sini, ya. Kemudian dari talang ini, ya, ada pipa ke bawah. Nah, sekarang bagaimana pipa yang ke bawah ini tidak ngebuang langsung ke drainase, tapi dibuangnya ke sumur, ya, sehingga sini ada sumur, ya, dibuang ke sini air hujannya tersebut. Itu namanya sumur resapan. Jadi air hujan yang turun di atas genteng, kayak lagu ya, di atas genteng, kemudian ke talang, dari talang masuk ke saluran ke bawah, langsung masuk ke sumur resapan, diresap, ditampung oleh air. Ya, jadi pekarangan rumah segala macam itu biasanya kalau hujan kan tergenang. Nah, bagaimana kalau pekarangan rumah yang tergenang tersebut langsung airnya masuk ke dalam tanah, tidak langsung masuk ke saluran drainase. Itu sumur resapan. Jadi yang namanya sumur resapan itu dibangun di kawasan perumahan, dibangun di perkantoran, dibangun di rumah-rumah, di pabrik segala macam, bukan di jalan. Ya, jadi kalau misalnya yang Anda lihat ada sumur resapan dibangun di trotoar, sumur resapan dibangun di jalan, itu salah. Ya, karena jalan, trotoar itu sudah punya sistem drainase sendiri. Ya, jadi air yang turun di permukaan jalan masuk ke saluran drainase, ya, baru masuk ke sungai. Nah, kalau di ujung drainase itu dibuat sumur, silakan. Ya, jadi itu sumur resapannya itu tidak menangkap air hujan secara langsung. Sumur resapan yang dari jalan itu menangkap air hujan yang mengalir di saluran drainase, ditangkap ke sumur resapan. Dan sumur resapan itu dibangunnya tidak di pinggir jalan, tidak di trotoar, tapi di lahan kosong di pinggir jalan, di pinggir trotoar. Ya, jadi yang Anda lihat video mengatakan ini sumur resapan, ya ternyata tidak meresap. Ada dua kesalahannya. Ya, kesalahan yang pertama, sumur resapan tidak boleh dibangun di jalan, apalagi di tengah jalan, apalagi karena apa? Jalan memiliki sistem drainase. Lebih baik untuk urusan jalan, bangun sistem drainase yang baik. Ya, seperti itu. Sumur resapan jadi itu kesalahan yang pertama. Jadi sumur resapan tidak boleh dibangun di atas jalan, di atas trotoar, ya, karena tidak akan bukan itu tujuannya. Ya, Anda bisa bayangkan sumur resapan diameternya katakanlah hanya 50 cm. Dia hanya menangkap hujan yang turun di atas dia sendiri. Nggak efektif. Ya. Tapi kalau sumur resapan itu kita bangun di
perkantoran, katakan luas lantai kawasan perkantoran itu adalah 1.000 meter persegi. Berarti hujan yang turun di atas atap seluas 1.000 meter persegi dialirkan melalui talang, kemudian dialirkan ke bawah masuk ke sumur resapan. Itu prinsipnya, ya. Jadi yang kemarin yang sering kita lihat ada sumur resapan di pinggir jalan dikatakan tidak efektif segala macam, itu salah. Pertama, salahnya adalah sumur resapan tidak boleh dibangun di pinggir jalan, di trotoar, ya, karena tujuannya bukan seperti itu. Dan yang kedua, cara membangunnya salah, ya. Ya namanya sumur resapan, begitu hujan selesai dalam waktu 2 jam harus resap. Kalau nggak meresap berarti ada kesalahan cara membangunnya, ya. Nah di video-video itu memang salah membangunnya, ya. Itu sumur resapan tapi di tembok dindingnya, jadi nggak meresap dong, ya. Tujuan sumur resapan itu adalah mengalirkan air agar diserap oleh tanah, ya, bukan menjadi sumur di mana air terkumpul di sumur itu, bukan, ya. Nah banyak ya pihak Pemdanya malah yang salah, ya, menganggap sumur resapan itu seperti sumur, ya udah buat ya, dicor dengan semen, ya udah begitu hujan air tertampung di situ ya sudah berhenti nggak kemana-mana, nggak diresap. Ya kan sumur resapan itu ada suatu sumur yang agar semua air yang turun dari hujan itu diresap, dialirkan ke tanah, ya, seperti itu, ya. Jadi itu salah satu contoh ya masalah sumur resapan. Nah, kalau kita bicara tentang jalan, bisa tentang drainase, tidak ada hubungannya dengan sumur resapan, ya. Jadi kalau kita bangun saluran drainase, kemudian drainasenya itu harus kita buang, carilah sungai terdekat, buang di situ. Ya, jadi dari saluran drainase pinggir jalan nanti di satu titik ya dibuat satu saluran khusus menuju ke sungai, ya. Makanya gambar ini menjadi penting. Gambar yang tadi itu menjadi yang penting, ya, yang peta tadi, ya. Karena kita untuk mengidentifikasi, ya, kemana nanti akhirnya air itu akan mengalir. Nah ini, ya, ini penting. Ya, setelah kita jadi, kita lihat ini air semua mengalir ke sana. Ini air mengalir ke sana, ya. Mana sungai yang terdekat, ya? Kita alirkan ke sana, ke sungai terdekat. Ya, seperti itu. Kalau untuk jalan-jalan seperti itu. Nah, kalau kita mendesain jalan perumahan, ini bukan lingkupnya Bina Marga, ya. Kalau kita lingkupnya pemukiman, ya, itu nanti misalnya akan Anda mendesain jalan-jalan perumahan, jalan-jalan kawasan di gang-gang kecil, perbaikan jalan, itu nggak ada geometriknya kalau itu jalannya kotak-kotak biasa aja, ya, nggak ada tikungan, nggak ada tikungannya sedikit, ya, tikungan 90 derajat, ya, kawasan-kawasan perumahan. Atau misalnya Anda mendesain jalan di kawasan Jatinangor, di ITB Jatinangor, ya. Saya sedikit cerita waktu itu saya kita diminta membantu mendesain jaringan jalan dan drainase di Jatinangor. Kita lihat kan ITB Jatinangor tuh trennya tuh naik turun. Ya sudah, kita buat satu sistem drainase di mana kalau hujan turun di lahan perparkiran, hujan turun di jalan, itu masuk ke saluran drainase, kemudian dialirkan. Nah, ada yang dialirkan ke bak penampungan, ada yang dialirkan ke mana segala macam. Makanya di ITB Jatinangor itu ada sekitar 6, ya, istilahnya embung, ya. Kalau orang air disebutnya embung. Embung itu adalah suatu kolam, ya, kolam penampungan air, atau istilahnya pond bahasa Inggrisnya, ya, POND, ya. Itu adalah fungsinya untuk apa? Untuk menampung air hujan, ya, untuk air hujan dalam bentuk danau-danau buatan, ya. Kalau kecil disebutnya embung, ya. Kalau besar ya danau, ya. Tapi fungsinya apa? Untuk menampung air hujan. Jadi air hujan yang turun di kawasan Jatinangor itu masuk semuanya ke saluran drainase, kemudian ditampung di 6
kolam atau 6 embung itu, ya seperti itu. Nah dari embung itu ya air tersebut diambil bisa diolah untuk kebutuhan air bersih di kawasan Jatinangor, ya misalnya untuk air kebutuhan flushing, untuk di kamar mandi, untuk apa seperti itu, ya. Jadi ITB Jatinangor salah satu contoh bagaimana tidak ada air hujan yang keluar dari kawasan ITB Jatinangor yang bisa membanjiri kawasan Jatinangor. Jadi kalau kawasan Jatinangor misalnya Unpad, ITB tiba-tiba ada hujan besar kemudian banjir, itu hampir dipastikan air yang turun di kawasan ITB itu tidak keluar ke sungai terdekat. Ya, jadi debit sungainya tetap segitu-segitu aja seberapa besarnya hujan. Itu prinsip dari penanganan drainase di Jatinangor. Ya, itu. Jadi sumur resapan itu salah satu tujuannya untuk itu, pengendali banjir. Ya, makanya harus dibangun dengan cara yang baik, ya seperti itu. Ya, contohnya Batam, ya mungkin Anda pernah ke Batam atau Anda pernah atau Anda orang Batam, ya Anda lihat di Batam banyak danau di situ, ya. Batam itu adalah salah satu pulau yang tidak punya air bersih. Anda gali sedalam apapun di Batam tidak akan ketemu air bersih. Ya, bagaimana caranya Batam untuk mengadakan air bersih? Menampung air hujan. Jadi air hujan yang di seluruh Batam, ya itu ditampung ya dalam beberapa danau di Pulau Batam. Ya, nah air yang tertampung di danau-danau tersebut diolah kembali menjadi air minum, air ledeng dan segala macam. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana Batam mengelola air bersihnya. Ya. Nah, bagaimana air kotornya? Air kotornya itu disalurkan ke namanya instalasi pengolahan air limbah, ya. Itu dibersihkan, ini, ya. Setelah itu baru digunakan lagi, ya, seperti itu. Ya, sumur resapan itu bagian dari bagaimana untuk mengembalikan air yang berlebih ke dalam tanah. Ya, jadi Anda sebagai seorang engineer harus tahu ya, sumur resapan itu fungsinya itu. Jadi kurang tepat kalau sumur resapan dibangun di pinggir jalan, dibangun di trotoar, ya. Karena bukan itu fungsinya, ya. Drainase jalan, drainase trotoar itu sudah ada sistem drainasenya. Nggak perlu pakai sumur resapan. Ya. Oke, ya, kebayang ya. Oke, ya, terima kasih ya. Ini kuliah kita untuk hari ini sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya untuk aspek yang lebih untuk aspek keselamatan ya. Nah, di aspek keselamatan itu menarik ya karena banyak hal-hal yang bercerita tentang desain kita ya. Jangan sampai desain kita menjadi jalan yang tidak berkeselamatan. Oke, ya mungkin sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.